Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi berjumpa dengan podcast ke-108 Majalah Narwastu. Dalam podcast kali ini kami mendapat kehormatan dikunjungi oleh seorang sahabat Narwastu yang juga salah satu pimpinan gereja dari HKBP, tepatnya tetangga kami dari gereja HKBP Rawamangun. Beliau adalah Bapak Pendeta Bandar Siburian, Magister Teologia. Bagi kami beliau ini tidak asing lagi, karena waktu beliau dulu preses HKBP Distrik Kota Bekasi, beliau sudah masuk dulu dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2018 pilihan majalah Narwastu. Beliau juga dikenal seorang cendekiawan di HKBP, seorang penulis buku. Sudah ada bukunya yang ditulis yang sudah bisa dinikmati oleh anggota jemaat HKBP, juga kaum awam. Juga sering menulis di berbagai media massa. Begitu juga dulu di masa mudanya, beliau ini dikenal dulu sebagai mantan aktivis mahasiswa dan pernah aktif dulu di GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Betul. Beliau pernah menjadi preses HKBP Distrik Kalimantan Timur, Kaltara, juga preses HKBP Bekasi di Jawa Barat. Nanti kita akan berbicara dengan beliau tentang pengalaman pelayanan, termasuk setelah beliau sekarang ditempatkan melayani di HKBP Rawamangun, yang sering juga disebut gereja HKBP terbesar di DKI Jakarta atau ibu kota negeri kita. Di Sinode Godang HKBP, Sinode Godang ini sering juga disebut dengan Munas atau Kongres di organisasi yang biasa. Beliau maju dulu sebagai calon sekjen HKBP. Kita akan berbicara nanti dengan beliau, terutama tentang pengalaman beliau sebagai pendeta, termasuk pengalaman dulu waktu menjadi mahasiswa. Kita sapa beliau. Shalom Pak Pendeta Bandar Siburian. Shalom Bung Condro, selamat siang. Sehat amangnya? Amin, puji Tuhan sehat sampai sekarang sehat. Jadi para sahabat Narwastu, di tengah kesibukan yang luar biasa melayani ribuan jemaat, beliau masih menyempatkan diri berkunjung ke kantor Narwastu. Ini beliau ini sudah 2 kali berkunjung ke kantor Narwastu. Dan ada kesempatan saya juga akan berkunjung ke tetangga kami di HKBP Rawamangun. Amin. Pak Pendeta Siburian, kita cerita tentang pelayanan Bapak ya. Bagaimana sebenarnya Bapak tertarik atau katakanlah bercita-cita menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta? Silahkan. Ya, terima kasih sahabat Narwastu dan Bung Condro yang sudah tidak asing lagi bagi HKBP Rawamangun. Di samping tetangga yang sangat dekat, sudah sering juga ketemu, berbincang-bincang satu sama lain. Panggilan jadi pendeta ini sebetulnya sudah saya tuliskan dalam buku pengalaman saya, dalam buku berjudul Tuhan Menyertai Umatnya. Secara singkat sebetulnya ini sebuah pertemuan yang sangat unik. Dahulu di HKBP Siagul Medan, waktu itu ada satu pendeta yang sangat kurus, pendeta tentara, namanya Pendeta Pensil Wali disingkat, yang sering banyak menulis lagu-lagu. Dan saya mendengar khotbahnya waktu itu bahwa ladang cukup banyak, tapi pelayan penuai sangat sedikit. Atas khotbah itu saya merenung, mengapa bisa tuayan banyak, pelayan sangat sedikit. Lama-lama ini saya renung-renungkan, dan mungkin itulah satu titik pertama bahwa saya terpanggil untuk menjadi pendeta. Seperti itu kira-kira kalau titik awalnya di perjumpaan dengan Pendeta Pensil Wali. Kemudian berikutnya perjumpaan dengan beberapa pendeta di kampung yang saya lihat sangat akrab, sangat memperhatikan warga jemaatnya, dan menjadi sebuah teladan dalam jemaat, baik dalam pemikiran maupun sikap, dan dia menjadi orang-orang yang selalu ditanya, dan petunjuknya selalu dinantikan setiap orang, setiap warga jemaat. Nah, minimal yang dua ini membuka hati saya untuk
terpanggil menjadi pendeta seperti itu, Bung Jondro. Begitu ya. Iya. Waktu mahasiswa, Iya. Pak Pendeta Siburian juga dikenal aktivis mahasiswa ya. Betul. Aktif di GMKI. Aktif Sebenarnya di GMKI. apa yang didapatkan di GMKI yang dikenal dengan tinggi ilmu, tinggi iman, dan tinggi pengabdian itu? Iya, pertama-tama saya melihat ber-GMKI ini sebetulnya dimulai dari kemesraan okumenis. Bahwa semua mahasiswa dengan latar belakang gereja yang berbeda dipersatukan lewat organisasi GMKI ini. Jadi kita menjadi mahasiswa tidak hanya memperhatikan gereja kita sendiri, suku kita, teman kita yang dekat dengan kita, tapi lebih membuka peluang wawasan di luar diri kita. Namun GMKI bagi saya juga adalah sarana untuk melatih diri berorganisasi, dan pada gilirannya sebetulnya itu mempersiapkan diri menjadi pemimpin di tengah-tengah gereja. Misalnya ber-GMKI tidak makan, ber-GMKI tidur hanya apa adanya, sehingga itu menjadi modal dasar melatih diri untuk menerima apa adanya dan tidak gampang kalah dengan apa situasi yang ada. Lalu berikut memang ber-GMKI selalu dituntut yang tiga itu, memiliki tiga tinggi. Tinggi ilmu, tinggi iman, dan tinggi pengabdian. Jadi tiga itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam ber-GMKI. Jadi sangat cocok sebetulnya dengan mahasiswa Kristen jadi pendeta. Memang pendeta itu harus juga memiliki ilmu, harus juga mengabdi, dan harus juga punya iman. Kalau tidak, satu timpang di antara tiga itu, rusak juga lah Pak Jondro dunia ini seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke. Kita bicara tentang kegiatannya waktu mahasiswa. Iya. Sudah menulis waktu mahasiswa di koran terbesar di Sumatera Utara ya. Iya, Bahkan betul. bisa membantu uang kuliah. Betul. Itu boleh tahu ceritanya bagaimana? Karena ternyata tidak banyak pendeta yang bisa menulis di media massa. Iya. Tapi Pak Pendeta Siburian bisa Iya. punya betul. kemampuan atau punya talenta seperti itu. Ya betul Bung Jondro, saya sudah menulis di koran terbesar itu di Sumatera Utara, namanya koran SIP, Sinar Indonesia Baru, pimpinan Bapak Panggabean, yang pada mulanya sebetulnya saya cemburu melihat senior-senior saya menulis di koran. Jadi kalau saya melihat gambarnya di situ, tertulis namanya, wah saya anggap itu sudah cukup luar biasa, dan saya tercemburu dengan itu, tapi sekaligus termotivasi Pak Jondro untuk kapan saya bisa seperti itu. Jadi saya pada awalnya memulai dengan menulis renungan minggu. Oleh Harian Sinar Indonesia Baru menyebut itu mimbar Kristen. Jadi sepanjang semester 3 sampai semester 7 memang saya setiap 2 bulan menulis renungan mengisi mimbar Kristen di Harian Sinar Indonesia Baru. Ya saya juga turut merasa bangga Pak, karena namanya dituliskan, gambar kita juga ditampilkan, sehingga ada rasa bangga, rasa berpuas diri, tapi terus tertantang lagi untuk menulis. Lama-lama mencoba menulis di artikel modern, dan akhir-akhir ini mencoba menulis dalam bentuk buku. Waktu itu kalau tidak salah satu artikel saya dihargai oleh redaksi Harian Sinar Indonesia Baru ini 20.000 Pak. Tapi waktu itu udah cukup besar ya. Waktu itu uang asrama 35.000. Jadi untuk jajan 1 bulan Cukup lah. bahkan lebih. Bahkan lebih untuk jajan 1 bulan dengan menulis satu renungan di Sinar Indonesia Baru seperti itu. Begitu ya. Iya. Ya cukuplah untuk menambah. Iya. Beli buku sesekali juga waktu itu. Iya. Iya. Bapak dikenal seorang cendekiawan ya, hobi menulis, berorganisasi, dan juga bisa mengikuti kuliah dengan baik.
Betul. Bapak juga sudah 2 kali menjadi preses HKBP ya. Betul, ya. Kemudian sekarang melayani di gereja HKBP terbesar di DKI Jakarta. Betul, ya. Bagaimana sebenarnya pengalamannya atau kesannya melayani di gereja besar seperti HKBP Rawamangun? Kalau tidak salah jemaatnya 2.700-an ya, kakak ya? 2.670 rumah tangga. Begitu ya? Nah, iya. Ya, bagaimana pengalamannya melayani jemaat yang begitu besar itu? Iya. Nah, ini menceritakan pengalaman di jemaat besar seperti ini, sungguh-sungguh baru ini kita rasakan, karena Rawamangun saya kira menjadi satu jemaat terbesar juga Pak sekarang di HKBP, 2.670 rumah tangga dengan warga jemaat 9.700 sekian. Itu beri tanggal 31 Desember 2023 yang lalu. Pengalaman berjemaat seperti di Rawamangun, saya kira memang butuh langgam kerja yang lebih luas dan lebih pluralis dan dapat mengembangkan tenaga-tenaga warga jemaat sesuai dengan kemampuannya, bakat warga jemaat, talenta yang ada sesuai dengan jurusan masing-masing. Namun di sisi lain banyak juga hal-hal yang butuh kita lebih waspada, karena di tengah-tengah pelayanan yang sudah sangat transparan ini, serba digital ini, kita butuh orang-orang yang jujur, orang-orang yang terbuka, orang-orang yang transparan, sebab segala sesuatu dapat dilihat dan diverifikasi oleh warga jemaat kita. Jadi betul-betul sebuah kejujuran, sebuah kesungguhan dalam melayani itu, sehingga jemaat juga betul-betul memiliki trust, kepercayaan terhadap pelayannya. Kebetulan akhir-akhir ini trust ini sangat dibutuhkan di Rawamangun, mengingat beberapa tahun belakangan ada dinamika yang sungguh-sungguh memakan waktu, memakan tenaga bagi warga jemaat, sehingga dibutuhkan pendekatan pastoral yang lebih individual, pendekatan pastoral bersama-sama, dan di sisi lain keterbukaan kita terhadap warga jemaat untuk sama-sama menggumuli dan membantu terlaksananya segenap pelayanan ini. Bahkan bila dibandingkan 2 kali menjabat sebagai preses di Kalimantan dan di Bekasi, saya merasa malah melayani di Rawamangun ini justru lebih berat, baik dari segi waktu, baik dari segi kemampuan maupun hal-hal lain. Kalau waktu preses itu Pak Jondro, saya masih bisa istirahat Pak. Ya, atau kadang-kadang kita mengatur waktu kita supaya lebih enjoy, tidak terlalu padat, sehingga bisa memiliki waktu bagi kita untuk lebih rileks, dibantu dengan pendeta-pendeta resort kita. Tapi kalau di Rawamangun, Bung Jondro, hampir tidak ada waktu Pak di sini istirahat. Mulai pagi, siang, sore sampai malam. Hampir tidak ada waktu bagi kami istirahat. Untunglah ada kawan-kawan pendeta yang baik yang sama-sama memiliki semangat juang, derap langkah yang satu pemahaman, sehingga semua berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan kita ke depan semua bisa menjangkau semua warga jemaat kita. Ya. Tapi dibanding pendeta-pendeta HKBP yang lain, wajah Pak Siburian lebih populer saat ini ya, karena ada anggota jemaat yang terkenal kemudian masuk TV. Itu mungkin 1-2 kasus lah Bung Jondro,
Yang kebetulan memang di Rawamangun ini ada beberapa tokoh gereja kita, tokoh-tokoh nasional yang namanya sebetulnya sudah tidak asing lagi. Bahkan di kiprah nasional mereka sudah cukup dikenal secara luas, baik di pemerintahan maupun di bidang swasta. Dua diantaranya misalnya yang kebetulan sama-sama memiliki profesi yang kurang lebih sama, misalnya Bung Otto Hasibuan waktu anaknya Yakub menikah dengan Jessica Mila. Demikian juga dari Pak Hotman Paris Hutapea yang Fritz, yang kebetulan kita layani sama-sama, ya membuat kita barangkali turut diliput oleh pers waktu itu. Ya kebetulan saja kita yang melayani, sehingga barangkali seperti kata Bung Jondro, kita jadi terekspos keluar dengan melayani warga jemaat seperti itu. Iya. Kembali soal pelayanan di HKBP Rawamangun. Kami dapat informasi juga HKBP Rawamangun mendapat penghargaan terbaik dari pimpinan pusat ya. Iya. Terkait dengan menyerapkan sentralisasi keuangan terbaik ya. Sentralisasi keuangan. Keuangan. Betul Pak Jondro. Itu barangkali bisa diceritakan kepada para sahabat Narwastu. Nah, sahabat Narwastu memang pada sinode 2022 yang lalu, HKBP yang selama ini menerapkan sistem desentralisasi keuangan memutuskan sebuah langkah strategis, yakni dengan menempuh sentralisasi keuangan HKBP. Jadi kalau selama ini jemaat setempat itu yang melayani pendetanya, membelanjai pendetanya, tapi sejak 1 Januari 2023, semua pelayan HKBP baik di lapangan, di jemaat maupun di aras lembaga dan di kantor pusat memang itu di cover, dilayani oleh sentralisasi keuangan HKBP lewat BPSK namanya. Nah, waktu itu memang saya sendiri memiliki tekad dan komitmen untuk mensukseskan sentralisasi keuangan ini. Nah, setelah kita berbincang-bincang dengan para pelayan di Rawamangun, terutama para majelis, saya meminta mereka memang Pak untuk sungguh-sungguh menopang dan mensukseskan sentralisasi keuangan ini, agar seluruh pelayan dimanapun berada, baik di kota terutama yang di pelosok-pelosok yang tidak sanggup membiayai para pendeta, lewat sentralisasi ini HKBP dapat mengirimkan para pelayan melalui sentralisasi keuangan ini. Lalu bersama para majelis, bersama para pendeta, dengan sosialisasi yang cukup tinggi dengan warga jemaat, kita bertekad mensukseskan ini. Agar jangan sampai Rawamangun, gereja yang besar, gereja yang sangat terkenal juga di seantero Indonesia, tidak dianggap tidak sepenuh hati untuk mendukung. Lalu dengan komitmen itu, lalu rapat huria kita sepakat HKBP Rawamangun harus turut menopang sentralisasi keuangan ini. Lalu alhasil memang dalam bona tahun Januari lalu kita memang terpilih Pak Jondro bahwa HKBP Rawamangun sebagai sentralisasi terbaik se-HKBP se-Indonesia ini, baik dalam sistem pelaksanaannya, baik dalam konsistensi pengiriman keuangannya, ya tentu termasuk dengan jumlahnya Pak Jondro, yang kalau secara kumulatif semuanya HKBP Rawamangun telah mengirimkan 3,8 M untuk 1 tahun 2023. Jadi kami memiliki komitmen, tidak ada sedikit pun dipotong-potong itu, tapi murni harus kita kirimkan ke kantor pusat sebagai pertanda bahwa Rawamangun juga memiliki komitmen menopang pelayan-pelayan yang ada di desa,
yang tidak memiliki kemampuan secara keuangan membelanjainya, tapi mudah-mudahan dengan partisipasi ini mereka juga tertolong dengan itu. Begitu Pak. Jadi sentralisasi keuangan itu harus didukung terus ya? Harus. Ini harus Bung Jondro. Ini kita sudah sampai kepada point of no return seperti itu. Sudah harus maju Pak. Itu sebuah langkah teologis yang sudah diputuskan di Godang, dan saya kira kita harus wajiblah untuk menopang itu. Iya. 2024 ini dikenal dengan tahun politik. Iya. Baik pemilu 2024 juga di sinode di HKBP ada sinode Godang ya? Betul, atau katakanlah Munas atau Kongres. Iya, iya. Kami dengar juga nama Pak Pendeta Siburian disebut-sebut juga sebagai bakal calon sekjen HKBP. Iya. Ini untuk penegasan kepada para sahabat Narwastu, tolong Bapak sampaikan, Bapak ada keinginan memang untuk maju sebagai calon sekjen, silahkan. Iya, terima kasih Bung Jondro dan sahabat Narwastu dimanapun berada. Kalau boleh sedikit bernostalgia, sebetulnya 2020 saya sudah ikut jadi kontestan menjadi calon sekretaris jenderal di HKBP. Ya. Nah, tapi waktu itu memang saya tidak punya waktu yang cukup intens, yang karena berbarengan dengan COVID, sehingga jarak maupun mobilitas saya sangat terbatas juga waktu itu. Ya, di samping banyak juga hal-hal yang kita tidak mengerti mengapa bisa seperti itu. Nah, kebetulan saya memiliki minat, memiliki bakat dalam hal manajemen, administrasi, keuangan, dan sumber daya pelayan di HKBP. Oleh karena itu Bung Jondro dan sahabat Narwastu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, memang saya masih ingin dan memiliki komitmen untuk meneruskan rencana yang belum tercapai pada tahun 2020 yang lalu. Sehingga saya sudah menetapkan bahwa dalam Sinode Godang namanya atau semacam Munas, nanti di bulan Desember 2024 ini saya turut menjadi salah satu dari calon sekjen yang akan mempersembahkan diri ke HKBP untuk kiranya dipertimbangkan, dipilih oleh segenap peserta Sinode Godang. Ya. Ya, kira-kira begitu ya, Bu Jondro. Ya. Ada yang Bapak mau sampaikan terkait dengan pelayanan Bapak di HKBP kepada para sahabat Narwastu? Ya, di tahun ini HKBP menetapkan sebuah tahun yang sangat strategis dan sangat penting, yakni tahun Oikumene Inklusif HKBP. Artinya HKBP kembali kepada jati dirinya bahwa HKBP ini sungguh-sungguh bukan sebuah gereja yang sangat eksklusif, yang hanya memperhatikan denominasi gerejanya, tapi betul-betul HKBP menopang gereja dalam arti secara ekumenis, sekaligus memberikan pesan kepada anak-anak, bahkan orang-orang tua kita, gereja dimanapun mereka berada, bahwa kita sebagai gereja HKBP senantiasa hidup berdampingan, hidup bekerja sama, hidup saling menopang, saling mendoakan dengan gereja-gereja yang berbeda dengan kita. Sebagai satu tubuh Kristus, meski dengan banyak anggota. Tapi kita harus sadar bahwa semua kita adalah satu tubuh yang saling menopang, yang saling merasakan, yang satu dengan yang lain. Kira-kira begitu, Bung Jondro. Iya. Ya. Pak Pendeta Siburian, terima kasih perbincangan kita pada sore hari ini. Di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa, masih menyempatkan diri untuk berkunjung ke kantor kita ini. Iya. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan seorang tokoh gereja, seorang aktivis mahasiswa dulu waktu
masih kuliah, Bapak Pendeta Banar Siburian. Jadi kita sudah dengarkan paparan yang sampaikan ada keinginan untuk maju sebagai calon sekjen HKBP. Sebagai sahabat Narwastu, kami pun berdoa dan berharap beliau bisa berhasil. Amin. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Amin.